Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya. Perancangan aplikasi sistem informasi persediaan barang di toko Marcella Kosmetik disusun oleh nama Meli Citra Devani, NPM 1823143, mata kuliah metode penelitian, dosen pembimbing Yuli Sapitri MKom. Pertama di sini tujuan penelitian untuk menghasilkan program aplikasi yang dapat mencatat laporan persediaan barang dengan efektif dan efisien. Untuk menghasilkan program aplikasi yang dapat menghitung data barang yang rusak atau hilang. Untuk menghasilkan program aplikasi yang dapat mencatat barang yang laku terjual. Untuk mengurangi tingkat barang yang rusak atau hilang beserta apa penyebab barang bisa rusak. Terus manfaat penelitiannya, setelah kita meneliti tentang apa yang menjadi masalah dalam toko kosmetik Marcella, akhirnya kita menemukan manfaat-manfaat apa saja dalam penelitian. Adapun manfaat penelitian akan dijabarkan sebagai berikut: mengamati persediaan barang karena sudah tercatat dalam program aplikasi persediaan barang, mengetahui berapa banyak barang yang rusak atau hilang karena sudah dicatat oleh program aplikasi yang mengendalikan laju perhitungan jumlah persediaan barang, mengetahui beberapa banyak barang yang laku terjual atau kurang laku di pasaran karena adanya laporan persediaan barang yang terhitung karena terjual. Menurunkan adanya resiko kehilangan barang atau kerusakan barang, kita dapat mengetahui apa penyebabnya barang bisa menjadi rusak atau hilang. Kerangka berpikirnya, toko Marcella Kosmetik ini barangnya tidak tercatat dengan baik dan tak ada laporan keluar. Jadi kita perlunya untuk membuat sistem informasi persediaan barang berbasis web atau aplikasi. Jadi barang bisa jadi terkendali. Pengertian perancangan ada menurut ahli Mulyani 2017.280, pengertian perancangan sistem adalah penentuan proses data-data yang diperlukan sistem baru. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap. Pengertian sistem menurut para ahli, menurut Umar Fahmi Azmat, sistem itu adalah merupakan suatu tatanan yang mendeskripsikan rangkaian komponen-komponen yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama secara seimbang dan serasi, juga terkoordinasi dan juga berjalan dalam jangka waktu yang telah direncanakan. Pengertian sistem informasi menurut para ahli, menurut Hani Lukas 1998, Lukas dalam Sudaya mengatakan bahwa sistem informasi merupakan suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, yang mana apabila sistem tersebut dieksekusi maka sistem tersebut dan menyediakan berbagai informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan juga pengendalian yang ada di dalam suatu organisasi. Terus pengertian persediaan barang menurut para ahli, menurut Sristono 2009.2, persediaan adalah barang-barang yang harus disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa yang akan datang. Menurut Santono 2010.443, persediaan umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam satu perusahaan. Definisi kosmetik, istilah kosmetik yang dalam bahasa Inggris kosmetik berasal dari kosmein Yunani yang berarti berhias, bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri. Dahulu diramu dengan bahan-bahan alami yang terdapat di lingkungan sekitar. Sekarang kosmetik dibuat tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan dengan maksud untuk meningkatkan kecantikan. Use case diagram ini adalah permodelan untuk kelakuan behavior sifat sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Diagram Square menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antara objek. Oleh karena itu, untuk menggambar diagram Square, makanya harus diketahui objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansi menjadi objek itu. Membuat diagram Square juga dibutuhkan untuk melihat skenario yang ada pada use case. Di sini juga ada terdiri dari activity diagram, diagram aktivita atau activity diagram menggambarkan workflow, aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahan diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor. Jadi
aktivitas yang dilakukan oleh sistemnya. Pengertian basis data. Sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya, basis data adalah media untuk menyimpan data agar diakses dengan mudah dan cepat. Pengertian ERD, pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan adalah menggunakan Entity Relation Diagram. ERD dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. ERD digunakan untuk pemodelan basis data relasional, sehingga jika penyimpanan basis data menggunakan OODBMS, maka perancangan basis data tidak perlu menggunakan ERD. Definisi analisis sistem. Kegiatan analisis sistem adalah kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan, melihat bagaimana yang bagus dan tidak bagus, dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan yang akan diperoleh dalam sistem yang baru. Hal tersebut terlihat sederhana, namun sebenarnya tidak banyak hambatan yang akan diketahui dalam proses tersebut. Teknik pengumpulan data. Hal pertama yang dilakukan dalam analisis sistem adalah melakukan pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data. Yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Ada teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik kuesioner. Kebutuhan fungsional ini adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tersebut dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tersebut. Kebutuhan fungsional sangat beruntung dari jenis perangkat lunak. Kebutuhan non fungsional ini adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem, seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lainnya. Use case itu di sini use case-nya ada sales membuat permintaan barang, melihat data barang, sedangkan tugas gudang itu memeriksa stok, menginput data barang, dan memeriksa permintaan barang dari sales. Terus mencetak laporan barang keluar. Di sini ada rancangan output laporan barang masuk, ada table dari tanggal sampai tanggal berapa, dan di sini ada terdiri dari nomornya, ID transaksi, tanggalnya, nama sales, kode barang, nama barang, tipe barang, dan jumlah barang keluarnya juga. Di sini juga ada from input barang masuk, ada ID transaksi, tanggal, kode barang, nama barang, tipe barang, jumlah barang masuk. Ada laporan barang keluarnya dari tanggal sampai tanggal, dan di situ tertera nama sales, terdiri dari nomor, transaksi, tanggal, nama sales, kode barang, nama barang, tipe barang, dan status barang, juga jumlah barang yang keluar. Dan di sini ada data permintaan sales, ada nomornya, ID transaksi, tanggal, nama sales, kode barang, nama barang, tipe barang, status barang, dan jumlah barang keluar. Nah, di sini ada from permintaan barang, ada ID transaksi, tanggal, nama sales, kode barang, nama barang, tipe barang, jumlah barangnya. Di sini juga ada from permintaan barang, ada ID transaksi, tanggalnya, nama sales, kode barang, nama barang, tipe barang, dan jumlah barang. Kalau di rancangan input ada tombol tambah, edit, simpan, dan hapus. Di rancangan input itu sama seperti rancangan output, cuman tampilannya dia ada tombol tambah, simpan, edit, dan hapus. From barang masuk ada terdiri dari transaksi, tanggal, kode barang, nama barang, tipe barang, jumlah barang masuk, dan data permintaan sales, cuman ditambah dengan tambah, sistem, edit, dan hapus. From permintaan barang juga ada ID transaksi, tanggal, nama sales, kode barang, nama barang, tipe barang, jumlah barang, dan tambah, simpan, edit, hapus. Activity diagram ini adalah sales input, mulai input data barang, terus itu ke sistem persediaan barang, simpan data permintaan barang, terus gudang mencetak permintaan barang dan cetak stok barang. Udah itu cetak laporan, selesai. Terima kasih.